Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulallah nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, langsung saja. Izin kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu Bapak Rizal Iksan MPD. Di sini saya Anggun Merla Pratiwi dari kelompok 6 akan membahas mengenai peranan pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang mana dampak perkembangan sains dan teknologi di berbagai kehidupan semakin meningkat, terutama karena desakan tuntutan masyarakat baik di level lokal, nasional maupun global. Untuk menyesuaikan dan mengantisipasi pengaruh tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan handal. Berkaitan dengan hal tersebut, pembangunan nasional Indonesia dewasa ini memerlukan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, konsep pendidikan dan pelatihan. Para ahli mengemukakan berbagai definisi maupun batasan tentang pendidikan dan pelatihan, terutama para ahli yang berada di ilmu administrasi atau manajemen maupun dalam ilmu manajemen sumber daya manusia yang pada prinsipnya memberikan batasan yang tidak jauh berbeda. Namun ada juga yang menyamakan istilah pelatihan dengan pengembangan, tetapi secara teoritis istilah pengembangan berbeda dengan pengertian pelatihan. Menurut Linton dan Parekh dalam Swasto, pendidikan mempunyai tujuan yang berlainan dengan pelatihan, yaitu pertama, pendidikan terutama berkaitan dengan pembinaan bagi siswa sehingga ia dapat memilih minat perhatiannya dan cara hidupnya, juga karirnya. Kedua, pendidikan membantu siswa dalam memilih dan menentukan kegiatannya. Pelatihan membantu peserta memperbaiki prestasi kegiatannya. Ketiga, pendidikan terutama mengenai pengetahuan dan pengertian, sedangkan pelatihan atau training dimaksudkan untuk menguasai berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin. Kemudian menurut Hasibuan, pendidikan dan pelatihan adalah sama dengan pengembangan, yaitu merupakan proses peningkatan keterampilan kerja baik teknis maupun manajerial. Pendidikan berorientasi pada teori dilakukan dalam kelas berlangsung lama, sedangkan pelatihan berorientasi pada praktek dilakukan di lapangan berlangsung dan dilangsungkan secara singkat. Nah, kemudian ada tujuan pendidikan dan pelatihan secara umum. Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada personel dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan mereka, terutama dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kepemimpinan atau manajerial yang diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Secara umum, tujuan suatu program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan serta untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan, keterampilan serta sikap pegawai yang ada dan diharapkan baik pula dan diharapkan pula pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang disesuaikan dengan ketentuan individu maupun kebutuhan perusahaan. Kemudian manfaat pendidikan dan pelatihan menurut Shimamura menyebutkan manfaat-manfaat yang diperoleh dari diadakannya pendidikan dan pelatihan. Pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar-standar kinerja yang ditentukan, menciptakan sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan, memenuhi persyaratan perencanaan sumber daya manusia, mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja, yang terakhir membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Kemudian menurut Shimamura,
mengatakan di dalam konsep SDM terdapat juga filosofi, yaitu salah satunya pegawai atau karyawan dipandang sebagai investasi. Jika dikelola dengan perencanaan yang baik, akan memberikan imbalan bagi organisasi dalam bentuk produktivitas yang lebih besar bagi organisasi. Kemudian kedua, manajer membuat berbagai kebijakan, program, dan praktek yang memuaskan bagi kebutuhan ekonomi maupun kepuasan karyawan. Dan kemudian yang kedua ada konsep sumber daya manusia, yang mana menurut Sadar Mayanti dalam Umar, ciri-ciri SDM yang produktif adalah tampak dari tindakannya yang konstruktif, percaya diri, mempunyai rasa tanggung jawab, memiliki rasa cinta terhadap pekerjaannya. Ketiga, ada konsep pengembangan SDM. Pengembangan adalah setiap usaha untuk memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang, dengan memberikan informasi, mempengaruhi sikap, atau menambah kecakapan. Dengan kata lain, pengembangan adalah setiap kegiatan yang dimaksudkan untuk mengubah perilaku yang terdiri dari pengetahuan, kecakapan, dan sikap. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, yaitu strategi pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi pada dasarnya suatu bentuk usaha untuk meningkatkan daya tahan saing organisasi terhadap ancaman lingkungan eksternal dan suatu usaha untuk meningkatkan daya inovatif untuk menciptakan peluang. Dengan demikian, PSDM dalam organisasi merupakan bentuk usaha pengembangan yang bersifat integral, baik yang menyangkut sebagai SDM sebagai individu dan sebagai sistem, maupun organisasi sebagai wadah SDM untuk memenuhi kebutuhannya. Kita masuk ke peran pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan SDM. Pengembangan aparatur sumber daya manusia dapat dilakukan melalui orientasi, pelatihan, dan pendidikan. Pada hakikatnya yang ditunjukkan untuk menyesuaikan persyaratan atau kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan sekarang atau pada masa mendatang dengan kualifikasi yang dimiliki pegawai sekarang. Pengembangan aparatur dimaksudkan untuk dapat memperbaiki kinerja pegawai yang secara tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan, memutakhirkan keahlian para pegawai sejalan dengan kemajuan teknologi. Kemudian alasan utama perlunya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah adalah perlunya pembaharuan dan penyempurnaan di bidang administrasi untuk dapat menanggulangi dan mendukung sosial ekonomi. Yang kedua, perluasan fungsi-fungsi pemerintah yang harus dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, ada kenyataan masih langkanya tenaga aparatur yang cukup ahli menurut Sarwono. Kemudian ada selanjutnya menurut Nadler, pengembangan sumber daya manusia adalah kegiatan belajar yang diadakan dalam jangka waktu tertentu guna memperluas kemungkinan untuk meningkatkan kinerja. Training dalam arti luas mempunyai tujuan untuk membantu pekerja dalam mempelajari dan meningkatkan kecakapan baru, kemudian mempertahankan dan meningkatkan kecakapan yang dikuasai, mendorong pekerja agar mau belajar dan berkembang, dan lain sebagainya. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan pembinaan dan evaluasi baik terhadap pegawai di tingkat paling rendah maupun pejabat yang memegang peranan penting. Para aparatur harus siap dengan kemajuan baik dengan cara personal maupun organisasi luas. Organisasi harus mendukung kemajuan tersebut serta menjembatani agar para pegawai tidak kaku canggung terhadap kemajuan teknologi guna pembangunan yang lebih baik serta pelayanan masyarakat yang terbaik. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.